Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita ke dunia Islam, salah seorang filosof besar dalam tradisi filsafat, yaitu Abu Nasr al-Farabi. Nah, ini yang khas dari Farabi, ada namanya kebahagiaan sosial. Kalau di Plato kemarin bahagia itu kan individual. Tapi katanya Farabi, dia punya rumus, tidak mungkin orang bahagia secara sosial tanpa bantuan orang lain. Dan kebahagiaan sosial itu akan jadi sumber kebahagiaan individual. Dan sebaliknya juga, kebahagiaan sosial juga berasal dari kebahagiaan individual. Caranya apa? Ya saling kerjasama. Farabi punya istilah, ada al-ijtima' al-fadil, ada al-madinah al-fadilah, dan ada al-ma'murah al-fadilah. Kalau ijtima' al-fadil itu komunitas, kelompok masyarakat. Kalau madinah fadilah itu satu kota, satu wilayah. Kalau al-ma'murah al-fadilah itu satu negara. Syukur-syukur bisa satu dunia. Jadi selain kebahagiaan level individu, kita juga harus bahagia secara kelompok. Kalau enggak, kebahagiaan individumu enggak akan sempurna. Jadi di level al-ijtima' al-fadil, kebahagiaan kelompok enggak akan sempurna kalau kebahagiaan kotanya enggak sempurna. Kebahagiaan kota enggak sempurna kalau al-ma'murahnya, kebahagiaan negaranya enggak sempurna. Ya kalian bisa a priori, Allah Indonesia nggak ada hubungannya sama kebahagiaanku, Pak. Tapi kalau Indonesia kacau, kebahagiaanmu nggak akan sempurna. Kalau Jogja kacau, ngaji kita juga nggak akan aman, nggak akan sempurna. Jadi kebahagiaan kita nggak akan sempurna tanpa kebahagiaan sosial. Ngaji ini aja, kalau nggak bahagia secara sosial, mungkin nggak lama juga akan bubar. Maka di ngaji ini harus ada kebahagiaan sosial. Kalau enggak, ya ngapain? Apalagi yang volunteer kayak gini kan, bebas, ndak ada bayarnya. Kalau di kampus kan mungkin kalian terpaksa wis kadung bayar ya Pak, ndak kuliah nanti gak lulus kan ada paksaan gitu. Tapi kalau ngaji ini kan volunteer, ndak bahagia ya ndak usah ikut, ndak apa-apa, wong ndak ada yang maksa. Itu kebahagiaan kelompok. Kelompok bisa bahagia kalau kotanya bahagia. Kamu ndak bisa cuek. Tidak ada hubungannya, Pak. Jogja ini mau banjir, mau gunung meletus, mau gempa, saya tetap bahagia. Tidak bisa. Kalau lingkungan sekelilingmu tidak bahagia, kamu tidak akan bahagia. Kalau tetanggamu stres, kamu juga tidak akan bahagia. Temen kosmu stres terus semalam nyanyi, gitaran, nyetel tip tinggi-tinggi, ya kamu tetap tidak bisa bahagia. Kamu nggak bisa bilang bukan urusanku, stres-stres dewe, ora iso. Kamu pasti juga terganggu. Akhirnya kamu juga ikut stres. Jadi kebahagiaan individual harus ditopang oleh kebahagiaan sosial. Ini yang tidak ada di Plato, tapi disebut oleh Aristoteles. Dan untuk kebahagiaan ini, kalau yang ini dari Ara'u Ahlul Madinah, maka komunitas, negara itu usahakan atributnya adalah al-fadilah, negara yang utama. Negara yang utama itu masyarakatnya punya pengetahuan untuk bahagia dan praktek hidupnya juga membahagiakan. Saling bantu untuk bahagia, itu berarti Ahlul Madinah Al-Fadilah. Di bawah Madinah Al-Fadilah ada Madinah Al-Jahilah. Kalau Madinah Jahilah itu masyarakatnya tidak punya pengetahuan untuk bahagia, maka tidak mungkin dia bisa bahagia. Di bawah Jahilah ada Madinah Al-Fasikoh. Kalau Madinah Al-Fasikoh itu masyarakatnya punya pengetahuan tentang kebahagiaan, tapi lebih suka hidup rusak-rusakan. Pinter-pinter, ulamanya banyak, profesornya banyak, tapi gaya hidupnya rusak. Loh, ilmunya dia punya, yang baik dia ngerti, tapi
yang dilakukan jelek. Itu Madinah al-Fasiqah. Biasanya al-Fasiqah ini akan melahirkan negara keempat, negara al-Mutabaddilah. Madinah al-Mutabaddilah itu negara yang semula adil, makmur, gemah ripah, sekarang balik 180 derajat menjadi negara jahilah atau bahkan dolalah. Kalau yang terakhir yang dolalah itu negara yang masyarakatnya sudah sesat, pemimpinnya sesat, dan dia diikuti juga oleh yang lain sehingga yang lain juga ikut sesat. Nah, itu namanya Al-Madinah ad-Dolalah. Jadi ini analisis sosial untuk kebahagiaan sosial satu negara. Oke, jadi untuk mencapai kebahagiaan sejati tidak cukup hanya dengan kita mikir kebahagiaan individu, tapi juga kebahagiaan kita bareng-bareng. Untuk mencapai kebahagiaan puncak, kita harus melakukan mix. Mix itu nyampur antara keutamaan teoritis, keutamaan kadang juga diterjemahkan kebajikan, bahasa Inggrisnya virtue, keutamaan berpikir, keutamaan akhlak, keutamaan moral, dan keutamaan praksis amaliyah. Apa sih keutamaan teoritis itu? Ya pengetahuan, punyalah ilmu kalau pengen bahagia. Kuncinya hidup ini ada di ilmu. Rumusnya kalau bahasanya Farabi, apa saja sih yang berharga untuk dijadiin ilmu biar kita bahagia? Ya semua ilmu. Baik itu tentang being itu segala hal yang ada, atau tentang fisika, barang-barang yang bisa dijangkau oleh panca indera, atau metafisik, segala yang di luar jangkauan panca indera, atau tentang intelek. Intelek itu kemampuan manusia, dimensi rohaninya, atau tentang intelligible. Intelligible itu segala yang bisa dipahami dan difikirkan oleh manusia, fikirkanlah. Jadi, kunci pertama untuk bahagia, perdalam pengetahuan. Semakin orang wawasannya luas, semakin kesempatan dia untuk bahagia juga luas. Semakin kita wawasannya sempit, semakin kebahagiaan kita juga sempit. Kalau kamu ngertinya bahagia itu hanya makan dan minum, ya yang kamu kejar hanya itu. Atau makan, minum, harta, ya kamu ngerjainnya cuma 3 itu. Tapi semakin wawasanmu luas, semakin kamu ngerti bahwa bahagia itu nggak cuma itu. Bahagia juga variabelnya bisa di-ranking. Mana penting, mana tidak penting, dan seterusnya. Terus kebahagiaan juga akan berujung pada Tuhan sebagai kebahagiaan puncak. Kenapa? Ya ini nanti Farabi yang mewarisi Aristoteles dengan teori supreme ultimate cause. Jadi sebab puncak ilmu apapun itu kan nanti akhirnya juga dari sebab pertama. Karena ilmu itu kan rumusnya sebab akibat. Di ujung ada ultimate cause, dan itulah Tuhan. Jadi maka pengetahuanmu apapun, kalau kamu ingin bahagia, orientasinya harus ke Tuhan. Harus menuju Allah. Jangan ada ilmu, jangan ada pengetahuan yang bikin kamu malah jauh sama Allah. Berarti kamu menjauh dari kebahagiaan. Karena arah logisnya pengetahuan, arah logisnya ilmu itu menuju Allah. Setiap ilmu sadari hierarki puncaknya. Nah, berarti ilmumu akan semakin mendekatkanmu pada Allah. Itu bahasanya Farabi, ultimate cause. Prosesnya gimana? Yo, pemahaman semacam ini itu bukan pemahaman yang luar biasa, katanya Farabi. Bisa diperoleh otomatis. Anak kecil aja juga ngerti kalau bapak dari kakek dari simbah terus ke atas. Dan pasti ada ujungnya, nggak boleh nggak ada ujungnya. Nggak masuk akal kalau nggak ada ujungnya. Dan ujung itu sebab pertama. Otomatis. Atau yang kedua, otodidak. Belajar sendiri, baca buku sendiri. Atau yang ketiga, otoritas.
Otomatis, otodidak, otoritas. Otoritas itu dari orang yang dipercaya. Jadi kunci bahagia pertama adalah pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Kenapa pengetahuan adalah kebahagiaan? Karena bahagia itu berarti kan orang puas. Puas berarti merasa tuntas. Kalau belum tuntas orang tidak akan bahagia. Harta, apalagi kekayaan, apalagi materi, itu dalam dirinya sendiri nggak ada nilainya. Dia ada nilainya kalau dihubungkan dengan kita. Jadi kepuasan itu menunjukkan kebahagiaan. Dan berarti apa? Sikap puas ini jadi kuncinya. Untuk bisa sampai ke level puas, kan kita harus tuntas. Untuk bisa nyampe ke level tuntas, kita harus paham. Kalau enggak ya enggak ngerti. Kamu harus ngerti titik di mana alhamdulillah sudah kenyang dan puas. Kalau enggak, bahaya. Kadang-kadang kan mumpung makan gratis, terus kamu makan sebanyak-banyaknya, enggak ngerti kapasitasmu. Wassalam sudah. Enggak jadi enak makanan itu. Kamu harus ngerti di titik mana kamu puas. Untuk ngerti titik puas itu kamu butuh pengetahuan. Maka pengetahuan itu sumbernya kebahagiaan. Nah, itu hubungan pengetahuan dan kebahagiaan. Yang kedua, keutamaan berpikir. Berpikir itu apa sih? Berpikir itu kan menemukan yang penting dan baik untuk hidup kita. Kita mikir itu kan selalu begitu. Nyari yang enak, nyari yang pas, nyari yang sesuai untuk hidup kita. Biar mendukung kebahagiaan, usahakan, katanya Farabi, berpikirlah hanya tentang yang baik-baik dan utama-utama. Dan pertahankan ini untuk jangka waktu yang lama. Jangan mikir yang remeh-remeh yang tidak ada gunanya. Yang tidak penting. Biasanya itu sumber kamu tidak bahagia. Masukkanlah di kepalamu, berpikirlah untuk hal-hal yang utama dan baik saja untuk dirimu. Ketika kamu keluar jalur, di situ nanti akan lahir kegalauan-kegalauan. Karena barang tidak penting, kamu posisikan jadi penting. Barang tidak urgent, kamu jadikan urgent. Bahkan nanti katanya Al-Farabi, kalau kebaikan dan keutamaan ini bisa tahan lama, sampai lama kesimpulanmu, yo ini tetap baik, ini tetap utama. Hal yang kamu sebut tetap baik dan utama itu kalau bisa jadikan undang-undang. Iya, kayak misalnya jujur. Jujur itu enak, Pak. Semakin saya jujur, semakin nyaman. Sampai bertahun-tahun jujur, nyaman dan enak. Jadikan aja jujur sebagai undang-undang. Karena itu pasti benar, pasti bagus. Anti korupsi, ternyata lebih enak anti korupsi. Dirasakan lama, hidup lebih nyaman, nggak kesusu-susu, nggak merasa dikejar dosa. Jadi berpikirlah tentang yang utama-utama, sisihkan yang tidak penting. Karena ada hadisnya itu kan, min khairi husnil mar'i tarkuhu malayakni. Jadi di antara ciri orang baik itu meninggalkan apa yang bukan urusannya. Daripada kamu debat tentang infotainment, sudah kamu duduk depan komputer, tesisnya digarap, skripsinya diselesaikan, kan lebih enak. Oke, jadi berpikirlah tentang yang utama-utama. Dan katanya Farabi memang berpikir lewat jalur rasional itu salah satu solusi hidup. Kuncinya di situ. Karena yang rasional itu kesimpulannya, jadi kalau kita pakai akal, jalur satu-satunya yang tidak butuh pihak lain itu mikir pakai akal. Kalau jalur bayani kita butuh teks. Kalau jalur irfani kita butuh otoritas. Tapi kalau pakai akal enggak. Maka katanya Farabi, jalur burhan itu lebih bisa dipertanggungjawabkan dalam berpikir. Aliran sesat itu biasanya sumbernya dua. Urusan tafsir teks yang biasanya ada dalam cara berpikir bayani, atau urusan beda panutan yang biasanya ada dalam cara berpikir irfani. Tapi aliran burhan itu jarang gegeran. Aliran-aliran rasional. Karena katanya Farabi memang akal lah yang punya
Sumber berpikir a priori yang tidak butuh pihak lain. Akal yang benar menurutku kemungkinan besar juga benar menurut kamu. Itu burhan biasanya. Tapi kalau tafsir, bayan, itu kadang-kadang benar tafsirku bisa beda sama tafsirmu. Logika itu sifatnya arbitrer, pasti. 1 tambah 1, 2 itu kan logika. Setengah lebih kecil dari 1 juga logika. Nah, itu sifatnya lebih universal. Maka keutamaan berpikir jadi salah satu sumber kebahagiaan. Cuma keutamaan berpikir harus diimbangi dengan keutamaan moral. Kalau berhenti di keutamaan berpikir, ya kamu hidupnya di dunia ide, dunia ideal. Maka dia harus diimbangi oleh keutamaan moral. Jiwamu harus seimbang. Ya kalau ilmu akhlak itu kan, kalau Farabi mendefinisikan science that studies the state of human soul. Jadi tentang jiwa. Moral itu berarti urusan tentang jiwa. Ya ada 2 jenis, ada akhlak teoritis dan akhlak praktis. Akhlak teoritis itu yang ideal, keutamaan berpikir, dan akhlak praktis. Akhlak praktis itu ya prakteknya. Jadi mikir itu juga harus ada dimensi prakteknya. Moral saja tanpa mikir orang bisa salah arah. Mikir tanpa moral jadinya hantu, ideal nggak ada wujudnya. Maka keutamaan teoritis, keutamaan berpikir harus diimbangi dengan keutamaan moral. Jalurnya 2 untuk membentuk karakter, membentuk moralitas. Kalau menurut teorinya Farabi, yang pertama lewat instruksi. Instruksi itu ya nasihat, perintah, himbauan, anjuran. Itu biasanya dari yang punya otoritas, kiai, ulama, dan lain sebagainya. Yang kedua lewat habituasi, pembiasaan. Kenapa kalau kamu yang rajin sholat sekarang tidak sholat merasa tidak nyaman? Itu habituasi. Tapi coba ulang bolak-balik tidak sholat, lama-lama tidak sholat itu biasa. Tidak nyamannya pasti hilang. Ya, itu namanya habituasi, pembiasaan. Kayak ngaji malam Rebo ini loh. Kadang-kadang libur juga tidak enak, biasanya ngaji. Ya, itu habituasi. Tapi kalau 0, 2, 3, 4, 5, sampai 6 kali itu, kalau tidak kosong kamu malah heran. Loh kok tidak kosong, Pak? Biasanya kosong. Sementara kamu kagetnya kalau pas kosong, karena biasanya saya masuk. Nah, itu namanya habituasi. Jadi pikiranmu tergantung kamu biasakan untuk apa. Moralitas sumbernya juga habituasi. Kalau kamu terbiasa melakukan perbuatan baik itu biasa, tidak luar biasa. Yang keempat, keutamaan kreatif praksis itu keutamaan dalam berkarya. Jadi bahagia itu tidak semata-mata moralnya bagus, pemikirannya bagus, teorinya benar. Tapi juga praksisnya kreatif. Dalam arti kalau bahasa hari ini mungkin kontributif. Ada sumbangan karyanya. Cuma karya itu akan utama. Utama itu berarti penting, bernilai kalau lahir dari orang-orang yang utama. Kalau manusianya tidak utama, karyanya tidak akan utama. Caranya untuk utama gimana? Keutamaan teorinya ada, keutamaan proses berpikirnya ada, keutamaan moralitasnya ada. Jadi orangnya pinter, pengetahuannya banyak, itu kan pinter. Orangnya cerdas, proses berpikirnya jalan, dan orangnya bermoral. Maka karyanya pasti kontributif, pasti utama. Dan orang semacam ini, dia sendiri bahagia dan bisa membahagiakan orang lain. Jadi mix antara 4 hal inilah yang bikin orang bahagia. Praksis, moralitas, berpikir, dan teori. Nah, ini yang habituasi tadi. Berbuat baik termasuk menuju kebahagiaan. Katanya Farabi, kebajikan itu seperti menulis. Perilaku utama itu seni, seperti seni menulis.
semakin orang berlatih mempraktekkan, maka tulisannya akan semakin baik. Moralitas juga begitu, kebajikan juga begitu. Semakin orang membiasakan diri menjalankan kebajikan, semakin dia menjadi bijak. Dan kalau sudah bijak, dia akan bahagia. Nah, itu teorinya. Jadi, jadilah orang baik, maka kalian akan bahagia. Sementara belum sempurna kebaikanmu, bahagiamu juga dalam proses menuju kesempurnaan. Jangan menyerah, latihlah terus. Kebahagiaan manusia itu berarti rumusannya akhirnya ada dua. Jadi bahagia itu campuran antara kemampuan dan kemauan. Mikir itu kan kemauan, pengetahuan itu kemampuan, berkarya itu kemauan plus kemampuan, moralitas itu kemampuan. Akhirnya bahagia itu gabungan antara kemampuan dan kemauan. Rumusnya, ini rumus dari Tahsilus Sa'adah, setiap orang dapat memahami kebahagiaan dan dia punya perangkat untuk hidup bahagia. Tidak terkecuali siapapun. Tidak miskin, tidak kaya, tidak muda, tidak tua. Dia punya fasilitas lengkap untuk hidup bahagia. Allah tidak akan menganaktirikan siapapun. Jadi kita punya alat, kita punya fasilitas untuk bahagia. Cuma masalahnya tidak semua orang mau mendayagunakan fasilitas itu. Dikasih akal tidak mau mikir, dikasih imajinasi tidak mau kreatif, dikasih insting dicuekin, dikasih naluri dimatikan, ya selesai. Jadi tidak semua orang mendayagunakan kapasitasnya. Itu nanti yang jadi sumber kebahagiaan tidak tercapai. Padahal tidak semua orang yang mendayagunakan kapasitasnya otomatis jadi bahagia. Karena kadang-kadang kebahagiaan tidak jadi tujuannya. Ada juga orang yang sudah menggunakan kapasitasnya, sudah ingin bahagia, tapi tidak nyampe juga di kebahagiaan. Itu mungkin karena metodenya salah. Mungkin level teoritisnya belum lengkap, pengetahuannya tidak cukup, akalnya kurang cerdas, sehingga wawasannya pendek. Jangan salah, orang tidak cerdas itu di antara cirinya kan wawasannya pendek. Orang yang wawasannya pendek, kalau ada masalah itu biasanya susah nyari alternatif jawaban. Dan itu juga trouble. Patah hati, orang yang tidak cerdas, wawasannya tidak panjang, begitu patah hati ya wah duniaku gelap. Tapi kalau yang cerdas kan, wah diputus ini, oh alternatifnya banyak, masih tenang aja. Ya, cari yang lain, emangnya tidak bisa nyari di bawahnya. Misalnya kan, boleh ya kan di atasnya kan. Kalau kamu sedang marah jangan bilang, emangnya aku tidak bisa nyari di atasmu, tidak, susah. Nyari di bawahmu mesti banyak. Jadi semua orang pasti punya kapasitas untuk bahagia. Cuma tidak semua orang menggunakan kapasitas itu. Yang kedua, dari semua orang yang ada orang yang menggunakan kapasitas tapi tujuannya bukan kebahagiaan, ia tidak akan bahagia. Ada orang yang menggunakan kapasitas tujuannya kebahagiaan tapi tidak nyampe atau belum nyampe dalam bahagia karena mungkin prosesnya belum penuh. Dan orang yang terakhir ini harus sabar dalam menempuh 4 keutamaan tadi. Keutamaan teoritis, keutamaan berpikir, keutamaan moralitas, dan keutamaan praksis. Baru dia bisa bahagia. Nah, kalau untuk dunia sosial tadi, kunci kebahagiaan ada di tangan 3 orang, katanya Farabi. Filosof, imam, ulama. Imam itu ulama dan raja. Karena 3 orang inilah nanti yang membimbing masyarakat menuju kebahagiaan. Kalau 3 orang ini sesat, masyarakat akan sesat. Kalau 3 orang ini jahil, masyarakat juga akan ikut jahil. Kalau 3 orang ini fasik, maka masyarakat akan fasik. Kunci kebahagiaan sosial ada di 3 orang ini. Filosof, imam,
dan raja. Oke, ya ini sebenarnya semacam analisisnya bahwa dalam pikirannya Farabi tadi ada pengaruh filsafat Yunani, Plato dan Aristoteles. Karena Farabi sendiri kan disebut mu'allim as-sani, guru kedua. Karena dia mu'allim pertamanya Aristoteles. Dan Farabi nanti yang menginspirasi banyak para pemikir barat. Kesamaannya dengan Plato dan Farabi ya, kebahagiaan itu adalah puncaknya kebaikan, dan puncak kebaikan dan tujuan hidup itu sumbernya adalah pengetahuan. Itu sama, itu bisa ditambahin. Bahagia itu sumbernya adalah amal baik itu sumbernya pengetahuan yang baik. Jadi kamu harus pinter. Kalau sudah pinter, kamu bisa melakukan perbuatan baik. Kalau sudah melakukan perbuatan baik, maka kamu akan bahagia. Tanpa kamu pinter, kamu susah melakukan kebajikan. Kalau kamu tidak melakukan kebajikan, maka kamu tidak akan bahagia. Rumusnya di situ. Pengaruh Islam jelas. Ini yang kenapa Farabi agak beda sama Plato Aristoteles, ya karena dia Muslim. Kalau di Farabi ada namanya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan, kita menyebutnya kebahagiaan akhirat. Dan nanti di Tahsilu Sa'adatud Dunya itu levelnya lebih rendah daripada Sa'adatul Quswa. Sa'adatul Quswa itu yang kebahagiaan sejati, Sa'adatud Dunya itu yang kenikmatan tadi, ladzat. Boleh dinikmati karena sifatnya insting, tapi dia levelnya rendah dan sifatnya terbatas. Rumusnya kalau dalam Islam, kenapa orang harus bahagia? Ini gabungan Islam sama Aristoteles, sifatnya teleologis. Jadi Allah menciptakan manusia sebagai karya terbaiknya, dan Allah ingin manusia bahagia kalau dalam Islam loh ya. Dan kebahagiaan manusia kalau dalam Islam ketika orang bisa menaklukkan jiwa-jiwanya tadi. Menaklukkan berarti mengontrol dan menguasai. 4 keutamaan tadi itu kan sumbernya jiwa tadi. Dan jiwa ditaklukkan kalau di Islam namanya jihadun nafas. Ketika jiwa ditaklukkan, yang lahir perilaku utama, kebajikan. Ketika perilaku utama dilakukan, maka orang akan bahagia sebagai hasilnya. Jadi rumusnya itu. Jadi Allah menciptakan manusia, Allah ingin manusia bahagia. Untuk bisa bahagia, orang harus melakukan jihadun nafas, menaklukkan jiwanya, biar jadi nafas yang mutmainnah. Nah, ketika jiwa ditaklukkan, maka otomatis yang keluar dari manusia adalah perilaku yang utama. Ketika perilaku utama sudah keluar, maka baliknya ke dalam adalah kebahagiaan.